Ya apa ya, aku bayangin bambu runcing, Pak. Ya. Musuhnya gue bedil, Pak. Gue meriam, Pak. Ini dorong lapo-lapo. Aku ndek musuhnya ndek kono. Dier meledos aku coba. Apakah memang kita perang kemerdekaan itu senjatanya pakai bambu runcing? Tapi itu memang fakta sejarah memang ada. Iya, bambu runcing. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini ya. Ya belum sehat lu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Roto peteng. Roto peteng. Terus ya apa? Diterusno ta? Urip iki. Diterusno lah. Ya apa kudu diterusno iki. Iya. Ya apa iki Mas Bek? Iya, saiki Agustus ya. Bulan-bulan kemerdekaan iki lho. Biasanya ngene iki usum-usum perang. Oh ya awakmu iki lak anu sih ya. Apa alumni sejarah sih ya? Yo biyen tahu icip-icip titik lah. Icip-icip titik. Berarti ngerti biyen zaman-zaman penjajahan, zaman kolonialisme sampai menuju kemerdekaan. Pak anu ya sering maca berarti ya. Yo titik akeh maca lah. Yo Mas yo kuliah rada mbeler. Iya. Tidak ngerti lah. Ya apa iki Mas Bek? Apa iki sing iso dibahas? Kemerdekaan. Ya wah zaman-zaman perang sih. Biyen iku lek karnaval iki kan biasanya kan ngomong kelambian perang terus nggawa iki kan, nggawa bambu runcing ngono kan ya. Iku mbiyen kan lek aku SD ku maca-maca cerita iku kan dinarasikan bahwa kita bangsa Indonesia itu melawan penjajah dengan bambu runcing. Ya apa ya, aku bayangin bambu runcing, Pak. Ya. Musuhnya gue bedil, Pak. Gue meriam, Pak. Ini dorong lapo-lapo. Aku ndek musuhnya ndek kono. Dier meledos aku coba. Ya. Terus kok iso? Ya. Jadi ini yang juga jadi shock ketika aku masuk kuliah. Pengetahuan sejarahku dulu yang didapat dari SD atau SMP atau mungkin SMA masih diajarkan bahwa kita perang kemerdekaan itu dengan bambu runcing heroik gitu. Iso nyudui londo, matani londo. Disowok misalnya. Disowok bisa. Disowok, Pak. Iso mombol dhewe. Iya. Jadi disclaimer saja. Jadi mengawali ngobrol jawab soal apakah memang kita perang kemerdekaan itu senjatanya pakai bambu runcing. Jenderal Nasution, Nasution itu pernah diwawancarai sama wartawan, sama penulis buku. Nah, dia itu jawaban Jenderal Nasution itu setengah mitos. Setengah mitos. Jadi setengah mitos itu ada benarnya, juga tidak. Kurang lebih jawabannya Jenderal Nasution itu bambu runcing memang secara fakta sejarahnya ada foto-fotonya kok. Pejuang-pejuang itu bawa bambu runcing. Memang iya, dan memang digunakan untuk perang. Memang. Cuman ya nggak hanya merdeka gara-gara bambu runcing saja, kemudian suduk-sudukan perang-perangan pakai bambu runcing, enggak. Ya, dan juga jawabannya Nasution itu sebagai bambu runcing itu sebagai simbol perlawanan rakyat pada saat itu melawan Belanda. Karena memang kita sendiri pada saat itu tahun 45 pasca revolusi kemerdekaan, pasca kita ini apa istilahnya proklamasi itu kan masih kacau situasinya, situasi politiknya, situasi internasional itu juga kacau. Jadi kita ini juga tidak punya alat persenjataan yang lengkap. Nah akhirnya pakailah yang seadanya gitu. Nah
karena yang seadanya mungkin pada saat itu yang tersedia adalah bambu atau pring ya. Ya sudah itu. Dan pring itu kan mudah, di depan rumah itu ada orang-orang barongan-barongan Iya, kadang dikejangan ya. Nah itu. Terus kedua, efektif memang dalam beberapa literatur sejarah lisan ya. Jadi memang di kajian sejarah itu ada kajian sejarah lisan. Jadi para veteran dulu yang kemudian menceritakan kisah-kisahnya dulu itu bisa dijadikan sumber sejarah. Nah itu ini jadi memang tapi itu memang fakta sejarah memang ada. Iya, bambu runcing. Memang. Tapi ketika terjadi peperangan itu apakah awak dhewe mek nggo bambu runcing? Ya enggak lah, enggak lah. Jadi ada fakta lain bahwa jadi itu kan peralihan. Jadi antara pemerintah Indonesia yang baru lahir memproklamirkan diri, itu kan masih ada peralihan. Jepang itu kan nggak ingin menyerahkan wilayah Indonesia sekarang itu ke Belanda, karena dia kalah perang dengan sekutu. Itu akan diserahkan ke sekutu. Nah, disitulah akhirnya karena kita kurang persenjataan, tentara kita TKR dulu, tentara rakyat kita dulu itu kurang persenjataan sehingga melucuti senjata-senjata Jepang. Eling kan? Pelajaran itu eling kan? Melucuti persenjataan Jepang. Lali ya. Lek turu lek lek Jepang membentuk tentara apa? Peta iku aku eling. Nah, jadi memang pada saat perang itu karena kita butuh persenjataan, akhirnya itu gudang-gudang senjatanya Jepang itu dibobol, dilucuti senjatanya tentara Jepang untuk melawan tentara sekutu yang datang pada saat itu awal-awal mulai dari Bandung, akhirnya pertempuran 10 November di Surabaya, Bung Tomo itu. Nah itu, ya tetap nggawa bedil, nyolong bedile Jepang. Nyolong bedile Jepang ya. Nah, terus gunane apa? Kira-kira sampean bayangno gak? Nggawa bambu runcing, mateni wong-wong Londo. Jadi ada satu kisah di Jawa Tengah. Itu namanya Kiai Haji Subhi. Jadi beliau itu punya barisan Muslimin Temanggung. Jadi beliau dikenal sebagai Kiai Bambu Runcing. Kiai Bambu Runcing. Jadi Kiai Bambu Runcing. Kiai Bambu Runcing. Jadi beliau itu apa ya? Bambu runcing subuhan. Itu memang ada beliau dan itu ada penelitiannya. Ada salah satu peneliti dari UGM meneliti tentang itu sejarahnya bambu runcing di Temanggung itu. Dan dari situlah dari subuhan Yai Subhi itu datang petinggi-petinggi negara kayak pada saat itu salah satunya kalau nggak salah ya Ruslan Abdul Ghani kalau dari Jawa Timur itu salah satu petingginya pemerintah Jawa Timur pada saat itu sowan ke sana minta subuhan. Minta subuhan. Iya, minta subuhan dan ada register perusahaan subu. Jadi di Sowo aja nih dan di Sowo kalau nggak salah ada bacaan asma-asmaan yang harus dibaca. Memang ada gitu ya? Fakta sejarah gitu. Fakta sejarah. Jadi ada penelitian dari salah satu peneliti UGM itu tahun 70-an. Saya dapat kopiannya itu. Ternyata begini gitu loh di Temanggung maksudnya. Dan yang datang nggak hanya dari Temanggung atau wilayah Jawa Tengah saja. Tapi tekan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan sampai Lampung. Artinya menarik perhatian dari pejuang pada saat itu. Iya, kemampuan menyuwuk sesuatu itu menarik perhatian dari berbagai daerah lain yang di sana sama-sama berjuang berarti ya. Betul. Jadi bahkan disebutkan di penelitian itu Jenderal Sudirman, Jenderal bintang 5 itu. Ya bintang 5 kan? Satu-satunya kan? Bintang 7 jam, Pak. Jadi Pak Dirman pada saat itu tahun sekitar 45, dia masih pangkatnya opo biyen lah. Jadi dia mimpin barisan, dia mau ke Ambarawa.
Jadi dia itu sempet sowan ke beliau Kiai Subaghi itu untuk senjatanya disowok pisan. Jadi pucuke senjatai disowok. Ben titis paling. Iya. Heeh. Ben titis rupanya. Iku tahun piro lho? Tahun 45, tahun 45. Tahun 45. Iya. Tahun 45. Nah, terus yang sebelum-sebelumnya kayak misalnya ngomong perang Diponegoro atau perang apa mana Padri ya kan. Itu apakah juga waktu itu pakai bambu runcing? Iya, pring lancip itu. Enggak semua. Enggak semua. Enggak ya. semua. Jadi gini loh, soal senjata ya. Iya, terus yang di Jakarta sih ngono meriam ini Nah, itu kan meriamnya Fathahillah. Itu tahun berapa itu? 1500-an itu. 1500. Iya. Berarti 1500 kita sudah punya meriam. Punya meriam. Bisa disebut seperti itu berarti. Dan ya maksudnya itu dalam konteks ini kita itu nggak sebodoh itu lawan pakai bambu runcing. Itu karena keterbatasan saja. Sehingga kita pakai yang ada saja. Lek ono senjata ya tetap milih bedil lah. Oh, iya. Kan iya. gitu. Iya. Terus bambu runcing suwan ya karena nggak ada lagi. Itu kearifan lokal itu. Nah, juga ada jadi sejarahnya ini ada beberapa versi ya. Yang saya tahu, jadi bambu runcing itu sendiri adalah juga warisannya Jepang. Ya, Jadi Jepang itu kan sama niling peta kan itu. Nah, peta pembela tanah air ketika yang mungkin perwira-perwira atau pasukan elitnya itu dapat bedil, yang nggak kebagian, itu diajari pakai bambu runcing. Bahasa Jepangnya itu takeyari. Kalau nggak salah takeyari ya. Enang Naruto taijutsu. Jadi takeyari diajari bagaimana mengoperasikan. Jadi kanggel sudak-suduk ae. Ada. Oh, ini barang ya. Nang film-film itu paling ya. Ya nggak tahu teknisnya dulu bagaimana pengoperasian senjata itu. Tapi salah satu sumber ya yang menyebutkan jadi ada sejarah pendudukan Jepang tahun bukunya keluaran tahun 2020 nggak salah. Itu terbitannya Dirjen Kebudayaan. Itu ada menyebutkan takeyari itu. Takeyari. Iya. Oh, nggak salah takeyari. Pokoknya mirip-mirip ngono lah. Iya. Nanti bisa dicek atau gimana nanti. Jadi memang pada saat itu Jepang ngajari kita untuk menggunakan takeyari itu, menggunakan bambu runcing sebagai senjata. Nah, versi yang lain ya yang dari Yai Subaghi tadi. Itu Yai Subaghi itu pernah sebelum Jepang datang itu sudah ada firasat bahwa mau ada goro-goro Jepang datang perang besar lah. Lu ada firasat sehingga beliau mengumpulkan anak-anaknya, kiai-kiai ya juga gus-gus itulah. Mengumpulkan beliau-beliau ngomong soal kesiapan menghadapi perang. Nah, kesiapan menghadapi perang ternyata muncul bambu runcing itu. Sama muncul senjata parang. Jadi ada dua, parang sama bambu runcing. Nah, menariknya salah satu putra Kiai Subaghi ini menjelaskan alasan kenapa harus bambu runcing. Why? Nah, menariknya deh gini Mas B. Jadi pertama bambu runcing tadi sudah disebutkan kan. Gampang golek mburi oma barongan akeh kan, karek ngetok-tok, ngelincipi. Iya. Nah, lek dibilai iso dadi layangan. Iya. Itu, pertama itu mudah. Kedua, bambu itu lek sampean ketelusupen, iku angel iki nih lho, angel warase. Jadi ketika melukai badan seseorang itu sulit untuk sembuh. Oh iya. Apalagi ketika nanti dilumuri racun sampai sowuk mana? Nah, sowuk mana? Itu. Jadi akhirnya mendengar penjelasan salah satu anaknya Yai Subaghi. Yai Subaghi menerima. Oh yo, ya wes iku ae yang dipakai sebagai salah satu senjata yang kemudian
juga tidak bisa kita pungkiri memang itu dipakai para pejuang kita dulu untuk melawan penjajahan. Gitu. Kira-kira ngono lah. Heeh. Tapi yo enggak iku-iku Yo bisa ya. iku bisa. Jadi Iya, iya. merdeka itu suwe loh Mas Be. Merdeka itu. Jadi mulai 45 17 Agustus sampai Desember 49 KMB itu bener-bener KMB itulah AMB. kita diakui kemerdekaannya. Suwe berarti. Sesuwe, iku sik leren perang, leren. Perang ya. Engko lek iki cerita tambah dawa mana lah ndek Pasuruan iki. Iya. Untungnya yo waktu itu. Heeh. Tapi gak maskeran waktu itu perang ya. Jadi iku Mas Be. Soal bambu runcing. Iya. Jadi memang ada fakta sejarah itu, tapi nggak semua Nggak pakai semua. bambu runcing. Mosok perwirae nggak bambu runcing, Pak. Iya, Jenderal Sudirman yang gue bedil lah. Iya, ya. iyalah. Tentara re. Ya. Strateginya ya gak langsung dep-depan, nggak bambu runcing ini tok enggak. Gerata-gerata Kan kono ada ya. gerilyanya. Iya. Jadi gerilya ketika ada serdadu Belanda yang datang lagi operasi nih. Semua lek saiki mungkin petugas opo ngono ya, operasi kene singitan, nggo bambu runcing iki prajurit-prajurit. Liwat baru sodo. No. Jadi teknik berperangnya seperti itu, gerilya. Iya. Lek depan langsung yo bonyok, Pak. Iya. 100 musuh 100 kene sih bongok-bongok kono wis dor-dor ngene. Ya kokot. Masih omong sewu kokot. Iya. Jadi tekniknya juga nggak dep-depan, vis a vis langsung gitu. Kalau pakai bambu runcing. Rokokan sih lu. Oh iya, lali kok aku. Tegang ya awakmu iki lho. Dijajah 350 tahun. Bebas. Iya. Rokokan sih. Tuan sih Mas. Rokokan sih. Jadi lek cerita kemerdekaan Mas. Iki aku biyen niku tahu neliti arsip-arsip Mas. Ya apa iku? Pasuruan iki pasca perang revolusi. Jadi 10 November iku kene gak langsung menang Mas. Gak langsung ngono lah, gak Langsung semudah ya? membalikkan tangan merdeka Proses lama ngono. ngono ya? Gak, yo nyenyek barang. Iya. Getih asli getih. Akhirnya ono istilah londo ireng. Ono istilah londo ireng. Ile enggak? Tahu ngerti enggak londo ireng? Yaitu orang-orang Jawa yang berkompromi atau berpihak pada Belanda.